Pernah nggak sih kamu masuk ke laboratorium komputer, lihat colokan berjabang 5, kabel di mana-mana, dan mikir, ini aman nggak ya? Bayangin kalau satu kabel meleleh, nge-short, terus tiba-tiba kebakaran kecil muncul. Panik kan? Pasti. Tapi kok bisa sih kebakaran terjadi di lab komputer? Dan kalau sampai terjadi, gimana cara ngatasinnya? Nah, di video ini kita akan bahas secara lengkap soalnya nyawa dan fasilitas kampus taruhannya. Kebakaran di lab komputer biasanya bukan karena lilin atau kompor ya, tapi karena listrik dan peralatan elektronik. Beberapa penyebab umumnya adalah overload listrik. Kalau satu jalur listrik dipaksa ngasih daya ke terlalu banyak perangkat, beberapa listrik jadi overload. Ini menyebabkan kabel panas, meleleh, dan akhirnya meledak. Kebocoran AC. AC yang bocor dan menetes ke kabel atau stop kontak bisa memicu konsleting. Ketiga, jaga suhu ruangan supaya perangkat tidak overheat. Pastikan ventilasi komputer tidak tertutup. Korsleting listrik. Kabel yang rusak, terkelupas, atau pemasangan listrik yang kurang tepat bisa menyebabkan korsleting. Ini adalah penyebab paling umum kebakaran di lab komputer. Human error atau kelalaian manusia. Terkadang masalahnya ya karena manusianya. Misalnya pasang kabel sembarangan, narik stop kontak secara paksa, atau pakai perangkat tanpa prosedur keamanan. Dari penyebab tadi, kita bisa tahu beberapa cara pencegahannya loh. Daripada nanti kita ribet pas udah kebakaran. Mending kita cegah dari sekarang. Gampang kok caranya. Pertama, pastikan kabel dan stop kontak tidak overload. Jangan pakai satu colokan untuk banyak perangkat sekaligus. Kedua, cek kondisi AC dan pastikan tidak kebocoran yang bisa menetes ke perangkat elektronik. Ketiga, jaga suhu ruangan supaya perangkat tidak overheat. Pastikan ventilasi komputer tidak tertutup. Keempat, gunakan perangkat sesuai prosedur dan hindari kelalaian kecil seperti mencabut kabel dengan paksa atau menaruh minuman dekat komputer. Dan terakhir, selalu sedia APAR dan tahu cara menggunakan ketika keadaan darurat. Sini aku kasih tahu cara menggunakan APAR. Pertama, tarik pin pengaman pada alat. Kemudian, arahkan selang atau nozzle ke sumber api. Setelah itu, tekan tuas untuk memulai penyemprotan. Terakhir, lakukan penyapuan kiri ke kanan hingga api benar-benar padam. Tapi, gimana kalau kebakaran beneran terjadi di lab komputer? Apa yang kita harus lakukan? Pertama-tama, jangan panik dulu. Panik itu boleh, tapi jangan sampai malah nambah masalah. Matikan sumber listrik. Kalau aman, segera matikan aliran listrik. Ingat, kebakaran listrik plus air bahkan lebih bahaya. Gunakan APAR jenis karbon dioksida atau powder. Buat kebakaran listrik di lab komputer, APAR yang cocok adalah jenis karbon dioksida atau dry cremina powder. Kenapa? Karena keduanya memadamkan api tanpa merusak perangkat elektronik. Evakuasi dengan tertib. Kalau apinya makin besar, tinggalkan ruangan lewat jalur evakuasi. Urut absen ya. Hubungin tim keamanan atau dosen penanggung jawab lab. Setelah aman, laporkan kepada petugas kampus atau teknisi lab karena mereka tahu prosedur lanjutan. Banyak orang melakukan hal-hal refleks tapi salah saat terjadi kebakaran di lab. Contohnya, menyiram api listrik dengan air. Ini udah kayak mitos turun-temurun. Air itu konduktor, malah bikin kesetrum, plus apinya makin nyala. Memindahkan komputer atau peralatan saat kebakaran. Kamu bukan penyelamat PC. Prioritas utamanya adalah nyawa, bukan CPU.
Sekarang kita tahu kebakaran di laboratorium komputer bisa dicegah jika kita peduli sejak awal. Mulai dari mengelola kabel, mencegah overheat, hingga menggunakan listrik dengan aman. Coba refleksikan sebentar, apakah ruang lab kita sudah rapi, aman, dan digunakan sesuai prosedur? Jika belum, ini saatnya kita berubah. Kecilkan resiko dari diri sendiri dulu, lalu ajak teman lainnya ikut peduli, karena keselamatan lab adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menonton. Lab aman dimulai dari kita.